Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat datang di tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh saya Nana Solihin dari SMP Negeri 3 Ciamis, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Dengan fasilitator Ibu Lis Endahwati SPD MM dan pengajar praktik Bapak Hendriana SPD. Berikut ini tujuan pembelajaran dalam tugas demonstrasi kontekstual, yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian dari calon guru penggerak. Dalam praktik coaching yang dilakukan terdiri atas 3 orang. Yang pertama supervisor, yang kedua ada coach, dan yang ketiga ada coachee. Pada praktek coaching ini, saya Nana Solihin dari SMP Negeri 3 Ciamis bertindak sebagai supervisor. Kemudian Pak Dedi dari SMKN 2 Ciamis bertindak sebagai coach. Dan Pak Adi Irawan dari SMP Negeri 2 Ciamis bertindak sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis tahun 2024 dengan fasilitator Ibu Lis Endahwati SPD MM dan pengajar praktik Bapak Hendriana SPD. Saya Nana Solihin dari SMP Negeri 3 Ciamis. Dan saya Adi Irawan dari SMP Negeri 2 Ciamis. Saya Dedi dari SMK Negeri 2 Ciamis. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Nana. Bagaimana kabarnya Pak Dedi hari ini? Baik Pak Nana. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik Pak Dedi. Kemarin Pak Dedi sempat nelpon ke saya ya bahwa Pak Dedi hari ini mau melaksanakan coaching. Betul Pak Nana. Betul ya, baik, berarti Pak Dedi nanti mau coaching sama siapa Pak Dedi? Sama Pak Adi Pak. Guru yang di sekolah Bapak ya berarti iya, ya. Baik. Pak Dedi, sebelum kita coaching ya, mungkin saya di sini akan bertindak sebagai supervisor ya Pak Dedi. Sebelumnya mungkin saya akan memberitahu terkait penilaian gitu ya Pak Dedi, bahwa dalam coaching ini nanti ada 3 tahap yang akan kita laksanakan. Boleh. Pertama nanti ada tahap ini Pak Dedi ya, pra supervisi. Oke. Di tahap pra supervisi ini ya, ini dialog yang akan kita lakukan pada kesempatan ini terkait kompetensi apa yang ingin Pak Dedi kembangkan gitu ya. Kemudian nanti yang kedua dalam melaksanakan observasinya atau supervisinya. Nanti Pak Dedi bersama Pak Adi ya akan melakukan coaching, Pak Dedi sebagai coach ya. Pak Adi sebagai coachingnya. Nanti saya mungkin di sini izin gitu ya untuk mengamati jalannya coaching Pak Dedi dengan Pak Adi gitu ya. Baik Bapak. Kemudian yang ketiga nanti kita akan refleksi ya, itu ada di tahap pasca supervisi atau pasca observasi. Baik Pak. Seperti itu ya Pak Dedi untuk penilaian nanti pada saat kita melaksanakan coaching gitu ya. Baik Bapak. Baik Pak Dedi, sebelum coaching dilaksanakan, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Pak Dedi kembangkan saat melaksanakan coaching bersama Pak Adi nanti? Kompetensi yang saya kembangkan Pak, coaching dengan Pak Adi itu yang pertama itu adalah ingin kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh ya. Yang kedua ingin bagaimana saya bisa menyusun pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik, berarti saya konfirmasi lagi ya. Pak Dedi ingin mengembangkan kompetensi untuk supaya dalam coaching ini bisa menghadirkan suasana full ya, mindfulness gitu ya, kehadiran penuh gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua juga Pak Dedi ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya ya. Pak, ya. Baik, kira-kira nih Pak Dedi untuk melaksanakan kompetensi ini
Kira-kira gambarannya seperti apa nih yang akan Pak Dedi kembangkan untuk menghadirkan kehadiran penuh dalam coaching ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot itu? Baik Bapak, saya akan berusaha mungkin untuk bagaimana saya memahami pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah yang diberikan oleh coach. Ya. Kemudian saya juga akan memperhatikan segala apapun yang coach tampilkan kepada saya, sehingga nanti saya akan mendapatkan dari itu semua, saya akan bisa membuat pertanyaan yang berbobot itu ya. Baik, jadi Pak Dedi sudah punya strateginya ya untuk bisa menghadirkan suasana yang nyaman pada saat coaching itu ya Pak Dedi, dan juga untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot itu ya. Betul, Pak. Baik, kira-kira Pak Dedi ya, coaching yang akan Pak Dedi lakukan ya bersama Pak Adi ini, indikator keberhasilannya seperti apa itu? Indikator keberhasilan manakah saya berhasil Bapak melakukan coaching itu adalah coach satu merasa nyaman berbicara atau melakukan permasalahan dengan saya. Kemudian nanti coach juga dapat menemukan ide-ide kreatif. Kemudian coach juga di situ dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik. Itu saja. Iya, jadi Pak Dedi ingin menjadikan coaching ini pertama tadi ya supaya bisa si coach ini merasa rileks, nyaman. Betul. Gitu ya. Kemudian juga ide-ide kreatif yang ada di coach bisa bermunculan tergali, gitu ya. Tergali ya. Baik, mungkin sebelum nanti coaching antara Pak Dedi dengan Pak Adi, mungkin saya sebagai supervisor ya izin mengingatkan terlebih dahulu Pak, bahwa dalam prinsip-prinsip coaching ini ya, yang pertama silahkan Pak Dedi dengan Pak Adi membangun kemitraan sehingga tadi terbentuk suasana yang nyaman, rileks dan menyenangkan gitu ya. Kemudian yang kedua silahkan digali ide-ide kreatifnya dengan tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ingin Pak Dedi kembangkan gitu ya. Betul, kemudian yang ketiga silahkan dimaksimalkan ya potensi yang ada di coach gitu, sehingga nanti bisa tergali kompetensinya ya, begitu. Kemudian juga mohon maaf ya, saya ingatkan Pak ya, jadi silahkan alur tirtanya Pak ya untuk diterapkan sehingga nanti dalam pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lancar. Ya. Mungkin itu Bapak ya sebelum kita melaksanakan coaching, mudah-mudahan coachingnya bisa. Baik, Bapak akan terima kasih dan akan insya Allah saya perhatikan, mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan baik. Silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Dedi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, dan apa kabar Pak Dedi? Baik juga, terima kasih Pak Adi. Ya. Pak, kemarin memang Pak Adi ada yang bisa saya bantu. Iya Bapak, gini, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Dedi ya pada kesempatan ini. Apakah saya mengganggu waktu Bapak? Tidak Pak, silakan saja. Kebetulan kita sekarang sudah rehat, sudah agak santai. Kira-kira gini Pak, tujuan Bapak untuk diskusi ataupun berbicara ngobrol-ngobrol ini apa ya Pak ya? Kalau boleh saya tahu. Oke. Terima kasih Pak Dedi ya atas waktunya. Ada beberapa hal yang ada di benak saya ya, yang saya rasa menjadi ganjalan dan pikiran gitu ya. Saya terutama dalam hal proses pembelajaran di kelas gitu ya, yang kurang maksimal gitu Pak. Ya mungkin tentang siswa baru, tentang metode pembelajarannya. Ya. Boleh Bapak diceritakan lebih panjang lagi atau lebih luas lagi permasalahan yang Bapak hadapi? Mungkin gini Pak, ganjalan dalam diri saya sebenarnya tujuan atau yang saya harapkan itu adanya diskusi ini Pak ya. Iya, saya ingin melakukan proses pembelajaran itu semakin baik Pak. Semakin baik dan sesuai harapan, sehingga terus termotivasi dan all out dalam setiap saat, terus introspeksi diri Pak gitu pada diri ya. Jadi permasalahan Pak Adi tentu di bidang pembelajarannya Pak ya. Oke, mungkin sekarang berkaitan dengan siswa baru. Penting Pak Adi di sini menginginkan pembelajaran yang lebih baik. Kalau saya catat ya, kemudian Pak Adi juga ingin melakukan introspeksi diri. Kemudian ada lagi Pak yang perlu disampaikan selain itu?
Sudah mungkin Pak, untuk tujuannya itu saya ke sana, tapi mungkin saya ingin dilanjut ke lebih untuk apa ya, rencana aksi saya gitu Pak. Kira-kira Pak Adi sekarang sedang mengajar ya Pak ya? Ya, Kelas berapa? Kelas 10 Pak? ya. Kelas berapa Pak? Apanya Pak? Mengajarnya? Oh, sekarang saya mungkin di kelas 7 Pak, yang di sis kelas baru itu 7, ya. mahasiswa Permasalahan saya itu kan Ya. di kelas 7 Pak, mengenai yang siswa baru gitu Pak. Iya. Nah, sampai sejauh ini Pak Adi, Iya. selayaknya kalau Pak Adi mengajar itu seperti apa Pak? Idealnya gitu Pak. Idealnya, oke. Mungkin yang idealnya itu yang saya harapkan itu Pak ya, dalam pengajarannya itu mungkin supaya metode pembelajaran saya itu bisa tersampaikan dengan baik gitu ya Pak. Terus anak yang atau siswa baru tersebut itu bisa dalam metode pembelajaran saya dan media pembelajaran saya itu bisa menanggapi dan menyerap pembelajaran saya dengan baik, dan sehingga si anak tersebut bisa tercapai tujuannya gitu. Seperti itu. Ya. Sejauh ini Pak Adi kalau pakai skala 1 sampai 10. Pak Adi baru melaksanakan sampai skala berapa? Mungkin Pak ya, kalau misalnya di skala itu saya di skala 5 mungkin. Skala 5. Ya. Dari kegiatan yang kemarin improvisasi metode, kemudian media yang ada nggak kemungkinan metode dan media yang lain supaya tujuan siswa atau tujuan Pak Adi memberikan pengajaran pada siswa dan siswanya mencapai pembelajaran yang sesuai dengan harapan? Metode lain seperti yang kemarin, selain yang kemarin Pak Adi lakukan, ada nggak Pak? Mungkin Pak, untuk mencapai suatu tujuan itu ya Pak, saya melakukan asesmen awal terlebih dahulu gitu ya Pak. Terus memperhatikan karakter anak tersebut Pak, supaya saya mencapai tujuan tersebut. Oke, jadi ada 2 ya. Iya. Kalau saya berikan, yang pertama Pak Adi melakukan asesmen awal. Iya. Yang kedua adalah apa ini? Bisa mengetahui karakteristik peserta didik atau bagaimana. Nah, kira-kira Pak, itu kapan dilaksanakan metode itu? Iya, mungkin Pak akan saya laksanakan segera ya, minggu depan. Gitu, minggu depan Insya Allah dia akan laksanakan. Oke. Perlu bantuan teman yang lain atau rekan kerja Pak? Pastinya Pak gitu ya. Saya pasti berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak, itu dalam MGMP lokal atau MGMP di sekolah saya yang mungkin sama mengampu pelajaran PJOK-nya. Baik. Nah, setelah ngomong-ngomong ya tadi dari awal ada permasalahan Pak Adi kan, kemudian kita berbicara ngobrol-ngobrol sampai hari ini, gimana perasaan Pak Adi? Alhamdulillah Pak, setelah saya berdiskusi dengan Pak Dedi dari awal sampai sekarang ini ya, mungkin saya sudah mendapatkan solusi gitu Pak, supaya pembelajaran saya atau media pembelajaran saya itu bisa tersampaikan dengan baik ke siswa baru tersebut. Baik, terima kasih itu Pak, sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak kan oleh Bapak sendiri. Nah, Bapak tinggal melakukan, tadi juga Bapak sudah ada sudah ada improve-nya, kemudian akan melaksanakannya minggu depan. Kemudian rekan kerja sudah disiapkan untuk berkolaborasi membantu rencana Bapak itu. Oke Bapak, silahkan Bapak lakukan rencana Bapak dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di waktu bagaimana permasalahan itu, apakah sudah diselesaikan atau mungkin kita perlu review ulang gitu kan ya. Alhamdulillah Pak Dedi telah melaksanakan coaching ya bersama Pak Adi. Bagaimana perasaan Pak Dedi setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega, kemudian saya punya kebanggaan tertentu. Alhamdulillah Dimana ya Pak. saya bisa melakukan coaching, mungkin saja alur apa yang tadi Bapak sarankan coba saya tepati Pak. Alur Tirta, buat kemitraan dengan coaching, tapi belum tentu Bapak melihatnya seperti apa. Baik, iya. Kira-kira nih setelah melaksanakan coaching tadi ya, indikator atau tujuan yang ingin Bapak
kembangkan atau ingin laksanakan sesuai nggak dengan yang diharapkan? Kalau saya itu tadi saya melihat ya Pak, itu agak mirip sesuai Pak sebenarnya. Alhamdulillah ya. Karena di situ ada indikator bahwa koci itu menemukan jawabannya justru dari koci, gitu kan, bukan dari kami. Iya, betul. Jadi saya hanya berusaha menuntun saja. Baik, baik. Ya Bapak, saya akan bacakan sedikit ya hasil pengamatan saya tadi saat Pak Dedi melaksanakan coaching ya bersama Pak Adi. Sesuai dengan kompetensi yang ingin Pak Dedi kembangkan. Yang pertama itu kan ingin merasakan atau mengumpulkan kehadiran penuh ya. Betul, Pak. Dengan coaching gitu ya. Nah, saya tadi melihat Pak Adi sebagai coach itu terlihat sangat nyaman, rileks. Terlihat dari wajahnya itu ya, wajah Pak Adi itu Iya, berseri-seri gitu ya, Oke, ya, Pak. tidak terlihat tegang, tidak terlihat menakutkan gitu ya, tapi dia memunculkan ekspresi yang berseri-seri. Nah, sebenarnya dari ekspresi wajah kita bisa melihat ya bahwa di sini ada rasa nyaman yang telah Pak Adi berikan untuk Pak Adi ya di saat coaching itu. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan berbobot ya yang Pak Dedi berikan ke Pak Adi itu tadi saya melihat sangat bagus sekali karena dengan sendirinya coach Pak Adi dalam hal ini telah memunculkan ide-idenya sehingga dia mengeluarkan seluk-beluk masalah yang dia hadapi, kemudian rencana aksi yang diberikan juga sudah sangat terlihat sekali gitu ya. Dengan demikian ya dengan Pak Dedi melakukan coaching ini tanpa Pak Dedi sadari ternyata kompetisinya semakin meningkat ya, betul Pak Dedi? Terima kasih, Pak. Iya. Kira-kira setelah coaching ini nih apa yang ingin Pak Dedi tingkatkan untuk lebih baik lagi? Baik Pak, terima kasih. Tentu memang Pak ada permasalahan yang saya rasakan meskipun tadi secara garis besar Bapak mengatakan itu baiklah gitu kan. Tetap saya pertanyaan berbobot itu yang menjadi titik tolak Pak. Karena dari pertanyaan berbobot nanti targetan coaching, coach itu dapat ya Pak terlaksana Pak. Tujuan coaching dapat terlaksana, coaching dapat melakukan ide-ide. Itu saja mungkin yang akan ingin tetap saya kembangkan. Intinya ini perlu berlatih Pak Dedi ya, dengan Bapak, terus konsistensi berlatih, maka dengan sendirinya Pak Dedi akan mampu untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ya. Baik, nah, Pak. Maka dari sekarang mungkin jangan bosan-bosan untuk melaksanakan coaching ya Pak Dedi, dengan rekan sejawat ataupun dengan murid-murid gitu ya Pak Dedi ya. Baik, kira-kira sekarang dari coaching ini nih, bagaimana perasaan Pak Dedi untuk kedepannya gitu? Kedepannya saya akan menyelesaikan, membantu teman-teman saya menyelesaikan permasalahan dengan cara coaching. Kemudian juga saya akan mempraktekkan Pak, insya Allah permasalahan-permasalahan terutama analitik saya tentu dengan coaching juga. Jadi ada 2 target. Yang pertama rekan sejawat dan yang kedua adalah anak-anak saya sebagai pembelajaran di kelas untuk mereka masalah belajar, masalah apa mungkin saya akan lakukan dengan teknik coaching Pak. Baik, Pak Dedi semangat untuk melaksanakan coaching. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini kompetensi-kompetensi ataupun potensi dari Pak Dedi ataupun dari teman-teman ataupun murid-murid ya bisa semakin berkembang lagi ya. Iya, terima kasih Pak Nana. Itu saja untuk pertemuan hari ini Pak Dedi ya. Iya, cukup. Nanti Pak, kita berjumpa lagi di kemudian hari. Saya tunggu kabar baik dari ide-ide Pak Dedi yang akan melakukan tindak lanjut berikutnya ya Pak Dedi ya. Iya, siap, ya, semoga berhasil. Iya, terima kasih Pak Dedi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian praktek coaching dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini refleksi yang saya lakukan. Saya merasa senang dan bangga menjadi seorang supervisor. Dengan menjadi supervisor, saya mampu untuk membantu dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach. Kegiatan pra supervisi, kemudian supervisi dan juga pasca supervisi saya kembangkan agar kompetensi yang dimiliki coach pada saat kegiatan coaching dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.